وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku, para sahabat, ustadzmu dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian kitab Az-Zubad. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-alamah as-Syekh Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa fadu alaina bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yashulu hibzuha 'alal atfali nafi'atun limubtadir rijali takfi ma'at taufiqi lil mustaqili in fuhimat wa utbi'at bil amali. Yashulu hibzuha 'alal atfali. Yashulu, begitu mudahnya. Yashulu, begitu mudahnya. Hibzuha, sair-sair, nazom-nazom kitab Zubad ini untuk dihafalnya. Sair-sair, najom-najom kitab ini untuk dihafalnya. Alal atfali, untuk anak-anak. Jadi para sahabat, yashulu hibduha alal atfali, kitab Az-Zubad ini najomannya, sairnya amat mudah dihafal bagi anak-anak. Ada 1000 nazom itu ya buat anak-anak encer, gampang. Sehari dihafal 4 najom, 4 najom, 4 najom. Ya Allah, subhanallah. Amat mudah, gampang sekali. Jangankan buat anak-anak, buat kita nih yang dewasa, buat orang tua aja. Kalau kita mau hafal kitab Az-Zubad ini najomnya gampang banget. Gampang sekali ngapalnya, gampang sekali. Apalagi kita hafalnya sambil memakai nyanyian-nyanyian, ya terserah. Yang penting nyanyiannya masuk. Amat gampang. Jadi amat mudah buat anak-anak ini. Dari mulai TK, ya, kemudian SD, SMP, SMA, mahasiswa-mahasiswi. Mudah sekali kalau mereka mau fokus untuk menghafalkan kitab Az-Zubad ini. Nggak perlu mondok, ya apalagi sampai ada di pondok pesantren. Lebih mudahan lagi, emang fokus mempelajarinya. Di rumah pun kalau kita ngaji kitab Az-Zubad ini amat mudah bagi kita untuk menghafalnya. Di YouTube sama ini, ngikutin saya ngaji di sini YouTube ya. Sama, nontonnya jangan cuma 3 menit.
sampai selesai nih kajian. Kalau 10 menit, ya ditonton durasi sampai 10 menit. Jangan cuma ngelongok doang 2 menit, 3 menit. Ya nggak bisa. Sampai habis, namanya juga ngaji, ya kan, ngaji on YouTube. Jadi yasulu hifdzuha 'alal atfali, kitab Zubat ini nazomannya, syairnya amat mudah sekali dihafal bagi anak-anak. Nafi'atun li mubtadir rijali, nafi'atun, lagi pula sangat bermanfaat kitab Zubat ini li mubtadir rijali, buat para pemula, buat para pemula penuntut ilmu, buat para pemula yang mau mulai belajar ilmu agama dari kalangan orang-orang dewasa. Bagi para pemula nih yang mau belajar ilmu dasar agama, mempelajari kitab Az-Zubat ini sangat bermanfaat nanti. Efeknya sangat luar biasa, sangat bermanfaat karena ilmu yang kita pelajari di kitab Az-Zubat ini adalah ilmu yang memang sering kita praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Wudhu, sholat, puasa, sedekah, itu kan amalan-amalan yang harus kita praktekkan setiap hari. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk-makhluknya, baik akhlak kita kepada sama manusia, akhlak kita kepada jin. Oh, jin juga harus punya akhlak kita. Walaupun jin itu tidak berakhlak misalnya sama kita, akhlak kita kepada alam sekitar sangat bermanfaat, sangat berguna. Jadi jangan khawatir kalau cuman menyisakan beberapa menit untuk habis mempelajari materi ini karena ini ilmu ini istimewa, sangat bermanfaat di kitab Az-Zubat. Takfi ma'at taufiqi lil mustagili, takfi, lagi pula cukup sudah. Cukup sudah apa? Ma'at taufiqi, beserta mendapatkan taufik, pertolongan, kekuatan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lil mustagili, bagi aktivis ilmu. Bagi orang-orang yang menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu agama, cukup dia belajar kitab Az-Zubat ini. Walaupun tidak mempelajari kitab-kitab yang lainnya, maka dianggap sudah cukup, sudah memadai ilmu yang ada di kitab Zubat ini sebagai dasar memahami, mempelajari, menambah wawasan ilmu agama kita. Infuhimat wa usbi'at bil amali. Tapi syaratnya infuhimat, jika mampu dipahamin. Wa usbi'at, serta diikuti bil amali, dengan amal perbuatan. Cukup buat kita mempelajari kitab Zubat ini sebagai tambahan dasar ilmu agama jika kita mampu memahaminya, jika kita ngerti, paham. Makanya diikutin terus-menerus, pertemuan pertama, kedua, tiga, dan seterusnya sampai selesai. Jadi paham, ini betul-betul walaupun kita ngajinya lewat YouTube, tapi ini sangat bermanfaat, betul-betul sangat istimewa ya. Sangat istimewa. Kita pahamin dan kita praktekkan ilmunya dalam amalan kita sehari-hari. Kalau kita sudah masuk misalnya bab toharoh nanti, bagaimana cara kita bersuci yang bagus, istinja yang benar, cebok yang bukan hanya bersih tapi suci ya. Kita praktekin nanti ya, bagaimana nanti masuk ke kamar mandinya, bagaimana kita nanti kalau mandi wajib, mandi sunnah, kemudian masuk ke wudhu, toharoh jenis wudhu, jenis tayamum, kita praktekkan sampai kepada ibadah-ibadah yang pokok, yaitu pelaksanaan sholat 5 waktu.
kita iringin nih ilmu yang udah kita pelajari, kita jubat ini udah tahu, terpaham, kemudian kita praktekkan dalam kegiatan amal ibadah kita, dalam kegiatan kehidupan sosial kita, dengan berakhlak yang baik kepada Tuhan Allah dan berakhlak baik kepada sama makhluk hidup, baik dengan bangsa manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lainnya. Jadi pertemuan yang ketiga sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.